Shalom adik-adik semuanya. Sekali lagi kakak sapa ya. Shalom adik-adik semuanya. Wah, puji Tuhan ya, kita bisa hadir di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita satukan hati kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, segala penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami bisa hadir di tempat ini dalam tubuh yang sehat. Itu semua juga berkat anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memulai ibadah gereja anak. Tuhan Yesus sertai ibadah gereja anak ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo adik, persiapkan hatinya. Kita datang sama Tuhan, kita nyatakan bahwa kita sayang sama Tuhan. Yuk sama-sama nyanyikan ya adik-adik. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yuk dari awal ya adik-adik, katakan dengan kesungguhan hati adik-adik, sama-sama kita katakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi Yesus. Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku. Katakan sama Tuhan ya adik-adik. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Nah, Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memuji, meninggikan Engkau lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdiri semuanya. Kita harus semangat buat Tuhan ya adik-adik. Siap? Yuk sama-sama nyanyikan ya. Katakan I love you Jesus. Yuk sama-sama katakan I love you Jesus, deep down in my heart. Sekali lagi katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya, I love you Jesus. Katakan I love you Jesus, deep down in my heart. Sekali lagi I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang versi bahasa Indonesianya. Aku cinta Yesus. Katakan dalam. Sekali lagi aku cinta Yesus. Cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam sekali. Cintaku dalam. Dalam, dalam, dalam sekali. Cintaku dalam. Dalam, dalam, dalam sekali. Sekali lagi aku
cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Katakan dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekarang versi bahasa Jawanya. Aku tresno Yesus. Apa? Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku lagi. Jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Sekali lagi. Jero banget. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siap adik-adik? Siap memuji Tuhan? Amin. Masih siap? Yuk kita semangat lagi buat Tuhan ya. Katakan sukacitamu adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan oh yes, oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Sama-sama menari buat Tuhan. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yuk sama-sama menari buat Tuhan. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu bersuka. Di dalammu mengikutimu Tuhan. Dalam kegerakanmu katakan melayanimu. Nimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu bersuka. Di dalammu mengikutimu Tuhan. Dalam kegerakanmu katakan melayanimu Tuhan. Di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Silakan duduk sekalian adik-adik. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk persiapan persembahannya adik-adik. Sudah dipersiapkan persembahannya? Sudah? Yuk sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami.
Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan yang menguduskan persembahan kami, supaya persembahan kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Hari ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita akan berdoa. Nanti yang kelas kecil, adik-adik boleh turun ke bawah. Nanti akan diajar oleh Tante Veve ya. Siapa yang hari ini siap untuk menerima berkat firman Tuhan? Ya, ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini
kami boleh kembali datang beribadah di rumah-Mu. Berkati setiap kami, berikan kami pengertian, supaya kami dapat menangkap apa yang Tuhan ajarkan melalui guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik yang hebat, selamat belajar dengan Tante Vivi. Yang kelas besar bisa duduk di ruangan ini. Shalom. Ya, Mister mau menyapa terlebih dahulu. Shalom. Nggak ada suaranya ya. Shalom. Ya, hari ini Mister menggantikan Tante Doris ya, karena Tante Doris sedang perlu istirahat ya. Tapi percaya adik-adik bahwa Tuhan sangat baik buat setiap kita. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar Oke, masih menunggu. Adik-adik sedang turun ke bawah. Siapa yang bawa Alkitab? Kalau Mr. Henry bawa Alkitab dan bawa handphone ya. Dua-duanya lengkap. Oke, adik-adik mari kita buka dari kitab Keluaran 18 ayat yang ke-21. Keluaran 18 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, hari ini adik-adik, Mister akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang memiliki kualitas yang baik. Siapa di sini yang mau jadi seorang pemimpin? Loh, kok cuma satu yang ngangkat? Halo? Siapa yang mau jadi pemimpin? Ayo, adik-adik ingat ya, nanti Mister kasih tahu kalau jadi pemimpin itu adalah orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan ya. Adik-adik akan menjadi orang yang spesial. Nah, siang hari ini adik-adik kita akan belajar dulu apa arti kata pemimpin. Ya, ayatnya ini adik-adik hafalkan. Keluaran 18 ayat 21. Yang pertama, arti kata pemimpin, pemimpin adalah orang yang mempunyai tugas untuk memimpin dan mampu untuk mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Nah, itu arti dari kata pemimpin. Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, arti kata pemimpin adalah orang yang memimpin. Siapa yang mau jadi pemimpin? Nah, pertanyaannya Mister dibalik. Siapa yang nggak mau memimpin? Enak dipimpin aja Mister Henry. Adik-adik, Mister mau kasih tahu ya. Tuhan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk dia boleh memilih pemimpin. Ada berapa tadi adik-adik? Ada 4 kategori. Yang pertama, pemimpin 1.000 orang. Yang kedua, pemimpin 100 orang. Yang ketiga, pemimpin 50 orang. Dan yang keempat, pemimpin 10 orang. Ya, yang keempat adalah pemimpin 10 orang. Diulangi lagi, pemimpin 1.000 orang.
Yang kedua, pemimpin 100 orang. Yang ketiga, pemimpin 50 orang. Dan yang keempat adalah pemimpin 10 orang. Nah, di slide selanjutnya, adik-adik sudah tahu ya arti kata pemimpin? Petugas tolong diganti slide yang kedua, kemudian masuk ke slide yang ketiga. Nah, adik-adik, Alkitab sudah menjelaskan ya, ada pemimpin 1000 orang, ada pemimpin 100 orang, ada pemimpin 50 orang, dan ada pemimpin 10 orang. Petugas slide selanjutnya. Oke, kalau enggak bisa saya lanjutkan saja. Adik-adik, kalau adik-adik baca tadi di dalam Keluaran 18 ayat 21, ada ciri-ciri atau syarat untuk menjadi pemimpin. Yang pertama, adik-adik harus tahu. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ya, apa yang dimaksud dengan pemimpin yang takut akan Tuhan? Pemimpin yang takut akan Tuhan adalah pemimpin yang benci terhadap kejahatan. Adik-adik buka di Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat yang ke-13. Di sini firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Adik-adik, kalau adik-adik mau menjadi seorang pemimpin, adik-adik harus hidup takut akan Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah ketika adik-adik hidup dalam takut akan Tuhan, adik-adik sedang melakukan perintah yang Tuhan paling suka. Karena orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang benci terhadap kejahatan. Siapa di sini yang tahu bahwa Tuhan punya CCTV? Tuhan punya loh CCTV, mata Tuhan ada di segala tempat. Kitab Amsal berkata bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi adik-adik nggak bisa bersembunyi dimanapun adik-adik berada, karena Tuhan bisa melihat segala sesuatu. Ya, jadi Alkitab menulis bahwa pemimpin yang takut akan Tuhan adalah pemimpin yang disukai oleh Tuhan. Contoh adik-adik ya, di situ di Alkitab Mister mengambil sebuah contoh ya. Ada seorang raja yang bernama Raja Ahab. Ya, Raja Ahab dia memanggil seorang yang bernama Obadya. Di situ dikatakan sebab itu Allah telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi adik-adik, takut akan Tuhan itu artinya bukan adik-adik takut masuk neraka. Oh, nanti kalau aku berbuat dosa pasti ujung-ujungnya aku masuk neraka. Adik-adik bukan seperti itu. Mr. Henry mau memperjelas adalah ketika adik-adik hidup takut akan Tuhan, dasarnya adalah adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini yang mau menyenangkan papa mama? Nah, semua ya. Pertanyaan Mister selanjutnya, siapa yang di sini mau menyenangkan hati Tuhan? Nah, adik-adik, Mister mau katakan, jadi orang yang hidup takut akan Tuhan, itu adalah orang yang mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena adik-adik tahu ketika adik-adik berbuat dosa, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ya, jadi takut akan Tuhan artinya adalah adik-adik mau menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Paham ya? Oke, slide selanjutnya. Yang kedua, Alkitab memberikan syarat untuk menjadi pemimpin. Yang kedua adalah menjadi orang yang cakap. Nah, cakap menurut Alkitab di situ dijelaskan adik-adik. Yang satu, tidak ada sesuatu celah. Ya, sempurna berarti. Yang kedua, berperawakan baik.
Jadi dia memiliki wajah atau face yang baik. Yang ketiga, memahami berbagai hikmat. Artinya dia punya pemikiran yang baik, pemikiran yang hebat ya, karena dia memiliki hikmat. Siapa contoh pemimpin yang memiliki hikmat? Raja Salomo, adik-adik. Ya, Raja Salomo adalah raja yang menggantikan Raja Daud. Ketika waktu itu Tuhan bertanya kepada Raja Salomo, apa yang kamu minta? Tetapi Salomo berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa memimpin bangsa ini. Dan doa Salomo dijawab oleh Tuhan Yesus. Ya, sehingga Salomo memiliki hikmat yang luar biasa. Ketika dia punya keputusan yang harus dia ambil, dia benar-benar memutuskan dengan seadil-adilnya. Ya, itu penting adik-adik ya. Kemudian apalagi ciri-ciri daripada orang yang cakap? Ya, Alkitab menjelaskan selanjutnya memiliki pengetahuan yang banyak. Jadi adik-adik, ketika adik-adik nanti jadi seorang pemimpin, adik-adik tetap harus menjadi seorang yang mau belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Adik-adik tetap belajar mencari pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Jadi dengan kata lain, kalau adik-adik mau menjadi seorang pemimpin, adik-adik mau belajar. Baca buku, baca majalah, baca artikel, ya, supaya adik-adik memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu didapat dari apa? Dari adik-adik membaca banyak buku. Buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan, ya. Kemudian apalagi adik-adik baca majalah. Ya, majalah tentang kesehatan, tentang olahraga, adik-adik semua. Tentang apa lagi? Banyak hal. Apalagi adik-adik belajar firman Tuhan, itu jauh lebih penting lagi. Yang terakhir, cakap yang ditulis di dalam Alkitab adalah dia memiliki pengertian tentang ilmu. Nah, balik lagi adik-adik, ya. Bagaimana adik-adik punya ilmu pengetahuan? Adik-adik harus banyak belajar. Jangan sibuk main game. Main game tidak membuat adik-adik menjadi orang yang cakap. Yang ada adik-adik malah tertinggal. Siapa di sini yang senang main game lebih dari 1 jam? Nah, boleh nggak itu mister? Kalau mister bilang nggak boleh, ya main game cukup 1 jam. Pertanyaannya mister, adik-adik berdoa nggak 1 jam? Enggak kan? Paling berdoa cuma berapa menit. Nah, kira-kira Tuhan sedih nggak ya? Sedih adik-adik. Karena adik-adik cuma hanya mengisi hari-hari adik-adik dengan game. Padahal game itu nggak ada di surga nanti. Ada nggak game di surga? Nggak ada adik-adik. Yang ada di surga nanti adik-adik adalah memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Jadi adik-adik harus bertobat ya. Siang hari ini adik-adik nggak boleh main game lagi. Tapi justru adik-adik isi hari-harimu dengan apa? Belajar. Ya, belajar firman Tuhan, belajar pengetahuan. Ketika adik-adik sekolah, adik-adik kerjakan tugas dengan baik, ya. Tidak boleh pinjem sama temennya. Wah, aku susah nih ngerjain tugas. Terus aku telepon temenku aja deh. Biar aku bisa copy paste. Tahu copy paste? Adik-adik hanya bisa menyalin dari temennya. Adik-adik jangan seperti itu, ya. Karena adik-adik tidak akan menjadi seorang pemimpin yang cakap. Yang ketiga, Alkitab menjelaskan syarat untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga adalah dapat dipercaya. Adik-adik, kalau pemimpin nggak bisa atau tidak dapat dipercaya, dia tidak layak untuk menjadi seorang
pemimpin. Contoh ya, hari ini ada beberapa kakak-kakak yang membantu di dalam ibadah gereja anak. Nah, kakak-kakak yang melayani dalam tim musik, itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau orang yang nggak dapat dipercaya, pasti dia nggak akan hadir di sini. Betul ya? Sama seperti Mr. Henry. Mr. Henry kalau nggak bisa dipercaya, Mr. Henry nggak mungkin bisa berdiri di atas mimbar ini. Karena ciri-ciri orang yang dapat dipercaya adalah dia memiliki tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin dia harus punya tanggung jawab, dapat dipercaya. Kalau saya mendelegasikan sesuatu ya kepada, contoh misalnya Mister mendelegasikan sesuatu kepada Kak Stefanus, Kak Stefanus adalah orang yang dapat mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Mr. Henry. Itu ciri-ciri orang yang dapat dipercaya. Sama adik-adik juga harus menjadi anak-anak yang dapat dipercaya. Oleh siapa? Oleh papa dan mama. Contoh misalnya, di sini Mister sebutin aja ya. Felicia, mana yang namanya Felicia? Mana ya yang namanya Felicia ya? Ada nggak yang namanya Felicia? Nggak ada ya? Ada nggak? Yang namanya Felicia mana ya? Oh, malu-malu. Felicia ada 2 kok di sini. Contoh ya, Mister mau kasih contoh biar adik-adik ngerti. Adik-adik, kalau adik-adik di rumah, ketika papa mama memberikan tugas, adik-adik harus mengerjakan tugas itu dengan baik dan benar. Itu namanya orang yang dapat dipercaya. Contoh nih, misalnya mama bilang sama Felicia, nanti kalau tempat sampah kamu sudah penuh, tolong kamu masukkan ke dalam sebuah kantong plastik yang besar, kemudian kamu ikat, kemudian kamu buang ke tempat tong sampah yang paling besar yang ada di luar rumah. Adik-adik, pasti orang tua sedang mengajari adik-adik untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Kelihatannya sepele, betul ya? Itu pekerjaan yang mudah loh adik-adik. Tetapi orang tua adik-adik bisa menilai, oh anakku ini udah bisa dipercaya. Nah ketika adik-adik menjadi pribadi yang dapat dipercaya, adik-adik akan menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu penting sekali, adik-adik harus belajar menjadi orang yang dapat dipercaya. Apalagi ciri-ciri orang yang dapat dipercaya, tidak bocor mulut. Ya, gak boleh sedikit-sedikit cerita sana, cerita sini ya. Gak boleh adik-adik ya, kalau misalnya papa mama cerita kepada adik-adik, adik-adik harus nyimpan rahasia itu dengan baik. Adik-adik harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Adik-adik gak boleh bicara kepada siapapun. Apalagi sudah dapat pesan dari orang tua. Tolong ya nak, kamu jangan cerita ke siapa-siapa. Ya, adik-adik harus dapat dipercaya. Demikian juga. Contoh misalnya, kalau Mister di sini, Mister melayani ya, melayani jemaat mulai dari kecil sampai yang sudah lanjut usia. Nah, ketika ada jemaat yang konseling dengan Mr. Henry, maka pembicaraan dari jemaat itu harus disimpan dengan baik-baik oleh Mr. Henry. Dan Mr. Henry tidak boleh cerita kepada siapapun. Itu ciri-ciri orang yang dapat dipercaya. Jadi itu penting sekali adik-adik. Ya, ketika ada orang yang konseling, bercerita, dia datang, dia punya pergumulan, dia punya permasalahan, kemudian dia cerita dari awal sampai akhir, maka Mr. Henry sebagai seorang pelayan Tuhan, maka Mr. Henry harus belajar
bisa menyimpan rahasia jemaat yang sedang dilayani oleh Mr. Henry. Sehingga jemaat yang datang kepada Mr. Henry tidak menjadi kecewa. Karena apa? Karena ketika dia tahu bahwa Mr. Henry bisa menyimpan rahasianya dia, ya, yang tahu cuma dia, Mr. Henry dan Tuhan Yesus. Itu penting adik-adik, karena kalau adik-adik tidak bisa menyimpan sesuatu yang baik, adik-adik tidak akan menjadi seorang pemimpin yang dapat dipercaya. Demikian juga kalau adik-adik punya teman, ya, temannya adik-adik ini cerita, aduh aku gini. Terus dia bilang begini, tolong ya, jangan cerita ke siapa-siapa, cukup kamu doakan saya saja. Nah adik-adik harus belajar. Ya, ketika teman-teman cerita kepada adik-adik, adik-adik harus belajar untuk menyimpan rahasia itu dengan baik. Adik-adik cukup bawa dalam doa. Ya, itu penting ya adik-adik ya. Yang terakhir, syarat untuk menjadi pemimpin. Alkitab menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi pemimpin benci kepada pengejaran suap. Adik-adik, firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian dengan jelas, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Jadi maksud daripada ayat firman Tuhan ini menjelaskan adalah ketika adik-adik menerima suap, maka adik-adik tidak dapat lagi membuat keputusan yang benar dan baik. Karena suap dikatakan di situ memutarbalikan. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu artinya suap. Tuhan tidak suka. Ya. Sama, demikian juga nanti adik-adik akan menjadi pemimpin di marketplace, ya. Nanti adik-adik lulus dari SD, kemudian adik-adik masuk ke jenjang yang lebih tinggi, adik-adik masuk ke SMP, kemudian lulus lagi, adik-adik naik lagi ke level yang lebih tinggi, adik-adik masuk ke SMA, kemudian nanti adik-adik lulus lagi kuliah S1, S2 sampai dengan S3. Dan suatu saat adik-adik akan memimpin begitu banyak orang. Ya, itu doanya Mister. Adik-adik akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Pesan Tuhan siang hari ini adik-adik ingat. Jadi pemimpin harus benci kepada pengejaran suap. Supaya Tuhan berkenan. Dan Tuhan disenangkan melalui cara hidup adik-adik. Ketika adik-adik menjadi seorang pemimpin. Ya, oke. Jadi kesimpulannya, Mister mau jelaskan, saya minta tim PAW silakan maju ke depan. Mister Henry akan mengakhiri firman Tuhan. Jadi adik-adik, pesan Tuhan buat adik-adik yang ingin menjadi seorang pemimpin adalah ada 4 poin yang penting. Yang pertama, adik-adik harus menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang kedua, adik-adik menjadi pemimpin yang cakap. Yang ketiga, adik-adik menjadi pemimpin yang dapat dipercaya. Dan yang keempat, adik-adik menjadi pemimpin yang benci kepada pengejaran suap. Dan adik-adik, persiapkan dirimu untuk menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, adik-adik. Kita akan nyanyikan lagu Ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik, siapa yang mau cinta Yesus? Amin ya. Adik-adik percaya bahwa kalau adik-adik ingin mencintai Tuhan Yesus, adik-adik ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus, jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang cakap,
pemimpin yang dapat dipercaya, dan pemimpin yang benci kepada pengejaran suap. Karena itu yang Tuhan cari hari-hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, Mister ingin berpesan sekali lagi buat adik-adik. Adik-adik, siapa yang mau menjadi seorang pemimpin? Amin ya, semua mau jadi pemimpin ya. Adik-adik ingat, hari ini kalau adik-adik mau menjadi seorang pemimpin, adik-adik harus hidup takut akan Tuhan. Adik-adik harus menjadi pribadi yang cakap, adik-adik menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dan terakhir, adik-adik benci kepada pengejaran suap. Adik-adik akan menjadi seorang pemimpin yang akan dipakai Tuhan untuk jadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah gereja pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah pada siang hari ini, kami mau pulang dan kami mau menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari adik-adik katakan amin. Tuhan Yesus